Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Lalu mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rinda adalah seorang wanita yang beragama Katolik yang saleh. Ia memiliki teman non-Kristen bernama Tenny. Pada beberapa kesempatan, dia menceritakan Injil dengannya. Tetapi yang dia lakukan hanyalah menanggapinya dengan terima kasih, sebelum menolak panggilan untuk iman dan pertobatan. Setelah hal itu terjadi beberapa kali, Rinda bertanya kepada Tenny, "Apa yang diperlukan bagimu untuk percaya kepada Kristus?" Tenny menjawab, "Saya harus melihat Yesus melakukan mukjizat dengan mata kepala saya sendiri." Sentimen Tenny tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita. Lebih dari satu orang berpendapat bahwa dia akan percaya kepada Yesus jika dia dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Bagian hari ini bagaimanapun menunjukkan bahwa ini adalah angan-angan. Jika hati seseorang sepenuhnya mengeras melawan Tuhan, melihat Yesus sendiri melakukan mukjizat tidak akan cukup untuk menimbulkan kepercayaan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Markus menulis bahwa Yesus setelah memberi makan 4.000 orang bukan Yahudi, kembali ke Galilea, ke sebuah kota bernama Dalmanuta. Di sana Yesus bertemu dengan beberapa orang Farisi yang mencari tanda dari surga untuk menguji dia. Tanda yang dimaksud ialah tanda dari surga. Dengan menunjukkan tanda seperti itu, mereka bisa yakin bahwa Yesus adalah utusan Allah. Rupanya mereka tidak puas dengan mukjizat yang dilakukan Yesus, seperti memberi makan 4.000 orang dan menyembuhkan orang yang kesurupan, tidak mereka lihat sebagai tanda ilahi. Dalam perikop sebelumnya, Yesus baru saja memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan sedikit ikan.
Tanda-tandanya ada banyak, tetapi orang Farisi tidak dapat melihat karena mereka tidak ingin melihat. Kebutaan mereka adalah tema sentral dari bagian Markus ini, seperti yang akan kita lihat. Kita juga perlu menyadari kebutaan kita sendiri dan kegagalan kita untuk melihat tanda-tanda kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, tanggapan Yesus kepada mereka yang telah melihat mukjizatnya bersifat instruktif. Tuhan tidak akan melakukan tipu muslihat bagi mereka yang percaya, apalagi mereka yang telah mengeraskan hatinya untuk melawan Dia. Permintaan tanda dari orang Farisi menunjukkan kebutaan mata mereka untuk melihat semua tindakan Yesus. Kebutaan mereka bukanlah kebutaan fisik, tetapi kebutaan rohani yang sangat dalam. Buta terhadap segala perbuatan baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sama seperti orang Farisi yang menuntut beberapa tanda yang spektakuler untuk menguji apakah Dia adalah Mesias sejati. Mungkin kita juga telah buta dalam mengimani Tuhan. Saat ini banyak umat beriman yang belum sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Kerap kali tanda kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, seperti kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Namun kerap kali kita tidak menyadari tanda-tanda Tuhan tidak senantiasa dalam keadaan seperti yang kita inginkan dan kita harapkan, tetapi juga dalam setiap kegagalan dan dalam penderitaan yang kita alami. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah diriku dari pikiran-pikiran untuk mencobai-Mu. Ampuni diriku atas segala dosa dan kesombongan, agar aku senantiasa mengimani Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.